Halo semua, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Velvin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul New Year Blues. Film ini baru saja dirilis pada bulan Februari 2021. New Year Blues merupakan film Korea Selatan yang bercerita tentang lika-liku kehidupan 4 pasangan kekasih selama seminggu sebelum tahun baru. Keempat pasangan itu sedang mengalami masalah yang berbeda-beda, seperti ketakutan membuka diri terhadap cinta, kekhawatiran menjelang pernikahan, serta perbedaan pandangan. Daripada penasaran, langsung saja kita bahas ya. Film berawal dari terlihatnya sebuah pertandingan Piala Dunia para snowboard di Pyeongchang. Salah satunya bernama Kim Rae-hwan yang merupakan kebanggaan warga Korea. Kekasihnya bernama Oh-wol juga hadir untuk memberinya semangat. Rae-hwan melakukannya dengan sangat baik. Alhasil, ia pun unggul pada peringkat pertama. Di tempat itu juga, Rae-hwan melamar kekasihnya, dan ia pun diterima. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang ingin putus dengan kekasihnya yang bernama Jina. Setelah membicarakannya, ia pun pergi meninggalkan kekasihnya. Di lain tempat, seorang pria bernama Yongchan adalah seorang pemandu wisata. Ia pun ditelepon oleh kekasihnya yang bernama Yaolin yang akan datang mengunjunginya untuk mengurus pernikahan mereka. Yaolin merupakan warga negara asal Cina. Dan tiba-tiba handphonenya jatuh karena kesenggol segerombolan orang yang sedang berlari hingga handphonenya rusak karena diinjak. Oh-wol sedang memuji kekasihnya dan memamerkan cincinnya kepada ibunya. Ia terlihat sangat bangga pada kekasihnya. Yongchan yang sedang mengajari kakaknya Yongmi bahasa Mandarin untuk persiapan bertemu Yaolin. Karena mereka sudah tidak memiliki orang tua, maka Yongmi lah yang mengurus adiknya. Seorang wanita bernama Lee Hyo-young mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan karena saat ini ia sedang menjalani gugatan perceraian. Seorang detektif bernama Kang Ji-ho menanggapinya dengan tidak sepenuhnya. Lalu ia pun memfoto dirinya dan mengatakan akan mempostingnya ke Dewan Petisi Nasional karena merasa tidak dilindungi. Dengan cepat atasannya mengatakan akan mengutus Kang Ji-ho untuk melindunginya mulai dari sekarang. Yongchan dan kakaknya pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Yaolin. Yongmi yang terlihat sangat gugup karena ia tidak bisa berbicara bahasa Mandarin. Selain bertemu dengan Yaolin, mereka juga video call dengan keluarga besar Yaolin yang berada di negara Cina untuk membicarakan tentang pernikahan mereka. Setelah makan bersama, Yongchan membawa Yaolin pulang ke rumahnya. Untuk menyambut kedatangan Yaolin, Yongmi membuat masakan yang sangat banyak. Namun, Yaolin merasa kurang cocok dengan makanannya sehingga membuat ia ingin muntah. Jin-ah yang sedang berada di pesawat menuju Argentina, ia melakukan perjalanannya untuk menghibur dirinya yang telah diputusin oleh pacarnya. Dirinya yang merasa kesal karena memperlakukan pacarnya dengan sangat baik. Bahkan membelikannya jas saat wawancara kerja. Namun ia diputusin dengan begitu saja. Saat Jin-ah tiba dan ingin check-in di hotel yang sebelumnya ia sudah pesan melalui online, namun petugas hotel itu mengatakan tanggal yang dipesan adalah untuk hari esok. Dan ternyata ia telah salah tanggal dikarenakan perbedaan jam dengan Korea. Dan parahnya semua kamar sudah penuh untuk malam ini. Akhirnya Jin-ah menunggu hari esok tiba dengan beristirahat di lobi hotel itu. Yaolin juga memiliki sebuah perusahaan di Seoul, Korea. Rae-hwan bertemu dengan seorang agensi untuk melakukan wawancara. Ia juga berkata bahwa ia bisa berada di titik ini karena dukungan pacarnya. Setelah melakukan beberapa wawancara, mereka pun akhirnya menerima Rae-hwan untuk mensponsorinya. Tiba-tiba, Yongchan menerima telepon dari agenturnya yang sedang marah-marah karena Pak Lee atau karyawannya tidak mengangkat teleponnya, sebab seminggu lagi mereka akan melakukan tur ke sana. Lalu Yongchan pun menenangkannya dengan mengatakan akan menghubungi Pak Lee. Kemudian ia pun mulai menghubungi Pak Lee namun tidak tersambung. Saat ia mengecek keuangannya, ia terkejut karena saldonya 0. Lalu ia pun bergegas ke kantor polisi untuk meminta bantuan agar mencari karyawannya yang membawa kabur uangnya. Ia juga menangis di hadapan Ji-ho karena uang itu adalah uang untuk persiapan pernikahannya. Tiba-tiba Ji-ho mendapat telepon dari Hyo-young yang menyuruhnya untuk segera datang karena suaminya datang ke tempat dia bekerja. Jin-ah yang sedang berada di Argentina mencoba bertanya kepada seorang pria asal Korea bernama Jae-hoon, di mana tempat rekomendasi di sana.
Namun pria itu malah menyuruhnya ke halte dan naik bus apa saja di sana. Setelah itu turun di tempat yang dimana kebanyakan orang turun. Lalu pergi kemanapun kamu mau. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Jin-ah. Yaolin yang sedang membicarakan persiapan pernikahan kepada Yong-chan, namun Yong-chan berkata lebih baik merayakannya dengan sederhana. Yong-chan masih belum memberanikan diri untuk mengatakan kepada Yaolin bahwa uangnya telah dibawa kabur oleh karyawannya. Jin-ah yang sedang kebingungan, tiba-tiba ia disamperin seorang pria yang menawarkan bantuan untuk mengantarnya ke tujuannya. Pada akhirnya, Jin-ah pun diantar dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di tujuan, ternyata Jae-hoon juga mengenal pria ini. Jin-ah pun berjalan ke sebuah taman. Ia pun melihat orang-orang yang sedang berpacaran di taman itu. Lalu ia pun menangis karena mengingat pacarnya. Tak lama setelah itu, Jae-hoon pun datang sembari memberikan minuman dan makanan. Ji-ho kembali lagi dihubungi oleh Hyo-young yang memintanya untuk melindunginya. Lambat laun, mereka pun menjadi lebih dekat. Jae-hoon mengajak Jin-ah jalan-jalan ke suatu tempat. Jin-ah juga membeli sebuah dress dan sepasang sepatu. Penjual itu mengatakan gaun itu akan menuntunnya pada cinta dalam hidupnya. Jin-ah memutuskan untuk jalan-jalan sendiri dan menyuruh Jae-hoon untuk membiarkannya. Lalu Jae-hoon pun berkata, "Jika kamu tersesat, ikuti saja tanda tulisan Salida, yang berarti jalan keluar." Ji-ho mengantar Hyo-young pulang. Ia juga memberikannya sebuah pistol gas air mata untuk menjaga dirinya. Ia juga menyuruh Hyo-young untuk menyimpan nomornya sebagai nomor 1 pada panggilan cepat di handphonenya. Pada malam harinya, Jin-ah yang baru saja kembali ke hotel, tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan Jae-hoon. Lalu Jae-hoon pun mengajak Jin-ah makan malam. Jin-ah juga menyanyikan sebuah lagu kenangan bersama mantan pacarnya. Yong-chan kebingungan saat Yaolin mengatakan akan membeli tiket keliling dunia untuk bulan madu mereka. Lalu ia pun berkata, "Kenapa kita harus menghabiskan banyak uang untuk pernikahan? Yang penting adalah kebahagiaan pernikahan kita, bukan acaranya." Yaolin pun terdiam dan menatap Yong-chan. Ia pun mengerti untuk lebih menghemat biayanya. Karena Jin-ah ingin pergi ke air terjun Iguaju, akhirnya Jae-hoon pun mengantarnya. Di perjalanan, mereka pun berbagi cerita satu sama lain. Jin-ah juga dengan usil mengambil KTP Jae-hoon. Setibanya di tujuan, Jin-ah pun berteriak melampiaskan sakit hatinya yang begitu dalam. "Wow, tempat itu indah sekali ya. Rasanya Mimin juga pengen ke sana dan berteriak, 'Hai pemirsa, tolong bantu dukung channel ini berkembang ya.'" Di malam harinya, Yong-chan mengatakan kepada Yaolin untuk menunda pernikahan mereka. Hal itu membuat Yaolin terkejut dan ia hanya terdiam. Kakak Yong-chan yang melihat Yaolin sedang sedih, ia pun menghiburnya dan mengajaknya ngobrol sambil makan. Karena bahasa menjadi penghalangnya, ia pun menggunakan bahasa translate. Namun sepertinya aplikasi itu agak ngawur. Namun itulah yang membuat mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Di saat Hyo-young pulang ke rumah, ia terkejut karena mantan suaminya berada di dalam rumahnya. Tiba-tiba Ji-ho mendapat telepon dari kantor yang mengatakan ada kasus pembunuhan dan menyuruhnya untuk segera ke kantor. Ia juga melihat data panggilan dari Hyo-young yang tidak terjawab di handphonenya. Lalu ia pun mencoba menghubungi Hyo-young, namun tidak tersambung. Karena khawatir, Ji-ho pun segera ke rumah Hyo-young. Ia bahkan tidak ke lokasi pembunuhan. Ternyata Hyo-young berhasil mengatasi mantan suaminya dengan pistol gas air mata yang diberikan oleh Ji-ho sebelumnya. Jae-hoon dan Jin-ah sedang berada di atas gedung, sambil menikmati matahari terbenam. Jae-hoon juga mengajak Jin-ah untuk berdansa. Pada saat Yaolin sedang berada di kantor, tiba-tiba ia mendapat telepon dari kantor polisi yang mencari Yong-chan. Polisi itu mengatakan mereka sudah menemukan Pak Lee yang membawa kabur uangnya. Yaolin salah membawa ponselnya karena casing mereka sama. Lalu polisi kembali menghubungi Yong-chan untuk segera ke TKP menemui Pak Lee yang sedang berada di rumah sakit karena ibunya yang sedang sakit. Ternyata Yaolin sudah duluan berada di rumah sakit untuk menemui Pak Lee. Yaolin juga marah kepada Yong-chan karena menutupi hal itu dan tidak memberitahunya, sehingga membuat dirinya salah paham karena Yong-chan menunda pernikahannya. Tibalah waktunya Jin-ah kembali ke Korea. Ia pun diantar oleh Jae-hoon ke bandara. Namun tiba-tiba ada seseorang yang merebut tas Jin-ah. Kemudian mereka pun berusaha mengejarnya. Alhasil Jae-hoon berhasil merebut kembali tas itu. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke bandara. Jin-ah pun berpamitan dengan Jae-hoon. Jae-hoon kembali menyendiri duduk di atas gedung.
Tak lama setelah itu, ia pun mendapat kiriman sebuah video dari Jina yang berisi ucapan selamat ulang tahun kepada Jaehoon. Jina telah mempersiapkan videonya sebelumnya, saat ia melihat KTP Jaehoon pada saat perjalanan ke air terjun. Pada keesokan harinya, Jaehoon pun berniat kembali ke Korea untuk mencari Jina. Yeolin yang pulang ke rumah Yongchan mendapat kejutan dari Yongchan yang ingin meminta maaf dan ingin melanjutkan pernikahannya. Yeolin pun menerima Yongchan dan ia pun memeluknya. Pada akhirnya, pasangan-pasangan itu melewati tahun baru dengan penuh sukacita. Demikianlah alur cerita film New Year Blues. Dari film di atas, kita belajar bahwa suatu hubungan harus dilandasi dengan saling keterbukaan satu sama lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih ya sudah menonton dan sampai jumpa.